vegetarian. Ya, itu bedanya saya dengan Kristen yang lain. Fandi makan daging, Fandi? Iya makan lah. Makan, tapi yang halal-halal kan? Iyalah. Iya. Kalau bebek dan lele itu menurut ajaran Islam haram atau halal? Bebek sama lele. Lele. Kayaknya halal deh, nggak haram. Halal. Ya, kalau kita baca imamat barangkali imamat 11 ya. Itu bisa dikatakan haram ya. Imamat 11 kalau tidak salah ya. Imamat. Jadi kalau saya jadi vegetarian juga salah satunya seperti Paulus dikatakan. Saya walaupun Paulus dianggap nabi palsu oleh Anda karena data-datanya, saya ke Roma 14 ayat 1. Roma Katolik juga teman saya ada yang kuliahnya jadi calon pastor ya. Mereka diajarkan juga jadi vegetarian ya, tidak makan daging. Ya, kalau saya di sekolah Advent juga diajarkan untuk jadi vegetarian. Ada kesamaan untuk jadi vegetarian itu. Beberapa alasan di Roma 14 ayat 1 ya, kalau masalah makanan. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi ini adalah salah satu ayat jadi pegangan saya untuk meninggalkan makan makanan daging. Karena banyak penemuan para ahli juga bahwa kebanyakan sakit penyakit di akhir zaman ini adalah disebabkan dari hewan. COVID-19 lah, HIV/AIDS lah, manusia yang berbuat dosa, hewan-hewan yang disalahkan. Bagaimana Pak Fandi pendapat Anda? Lanjut. Kemudian ada lagi Rasul Paulus katakan makan ya baiklah aku untuk selama-lamanya tidak makan daging lagi ya. Paulus sebelumnya makan daging dan kemudian kalau makanan sudah menjadi batu sandungan maka aku untuk selama-lamanya tidak makan daging lagi. Jadi ini yang saya ikuti dari Paulus tentang makanan dan tentang kemerdekaan makhluk ya. Di kitab Korintus yang judulnya kemerdekaan Kristen, di situ juga disinggung bahwa kemerdekaan makhluk itu juga perlu ya. Kalau kita makan daging berarti makhluk hidup itu, hewan-hewan tidak dimerdekakan karena mereka masih dibinasakan oleh Gimana ajaran Paulus gimana? Ada makanan haram atau nggak ada? Paulus justru bukan berbicara halal dan haram, tetapi dia mengajak kita untuk lebih baik kita tinggalkan daging supaya nggak jadi batu sandungan. Jadi artinya kalau nggak makan daging berarti kita hanya makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Apa? Paulus mengajarkan nggak ada yang haram kok, gimana? Di mana? Itu memang ada. Ini kurang belajar Pak Chris ini. 1 Timotius 4 nomor 4. Karena semua yang diciptakan Elohim itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram jika dan diterima suatu dengan pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nggak ada yang haram. Judulnya apa? Judulnya apa di atas? Judulnya apa di atas? Ya, aku pula yang baca. Iya, saya buka. Ulang. Timotius berapa? 1 Timotius 4 nomor 4. Nggak ada yang haram. Gas, semua gas. Nah, 1 Timotius 4. Saya mau baca. Ya, jadi paha kita sendiri pun bisa kita makan, paha kita. Jangan ayat berapa? 1 Timotius 4 nomor 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik
dan suatu pun tidak ada yang haram jika terima dengan tidak ada yang haram. Nah itu maksudnya Apalagi mau dibengkokkan lagi. Tugas Nah, Timotius adalah kalau pengajar sesat mengatakan demikian, bukan maksud Paulus memerintahkan demikian ya. Kan tuh topiknya tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah, di dalamnya kalau ada orang mengajarkan bahwa apa saja yang kita makan yang penting mengucap syukur adalah tidak ada yang haram, ya yang penting mengucap syukur. Nah, itu kan pengajaran sesat. Ini berarti Paulus sesat. Jangan gagal paham. Paulus menulis tentang ciri-ciri pengajar sesat. Kalau dia ajarkan bahwa kalau kita makan daging apa saja kita makan haram, nah itu pengajar sesat. Makanya di Roma 4 mengajarkan. Enggak lah. Ini Paulus bukan mengajarkan kita. Paulus memberikan gambaran tentang pengajar sesat. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Nah itu ada beberapa hal di sini tentang pengajaran sesat. Bukan Paulus mengatakan seperti yang dikatakan tadi. Jadi kalau Paulus menulis, perhatikan baik-baik. Iya, karena banyak kali penyesatan yang dia tulis. Lah, ini pengajar sesat mengajarkan demikian, ya. Kalau manusia yang disajikan kita terima dengan ucapan syukur, bagaimana? Kan di situ dikatakan semua ciptaan Allah tidak ada yang haram. Toh? Nah, kalau manusia adalah ciptaan Allah, kita sajikan, kemudian kita mengucap itu hal makanan kan? Jadi kalau membaca ayat, perhatikan baik-baik ya. Baca dari nomor 3-nya, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim supaya dengan pengucapkan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan telah mengenal kebenaran, karena semua yang diciptakan Elohim itu baik. Dan tidak ada yang haram. Ini kata Paulus nggak ada yang haram. Makanya baca di mana yang melarang kawin. Itu di bawah nomor 3-nya. Mereka itu melarang orang kawin. Saya yang Anda perhatikan di gereja-gereja di mana yang melarang kawin. Ya, melarang kawin itu Pak, bacalah. Baca dulu kitabnya, Pak. Jadi untuk membaca ini oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka itu melarang orang kawin. Itu mereka, kata Paulus ya. Terus? Nah, jadi perhatikan. Tapi dia bilang karena semua yang diciptakan Elohim itu baik. Itu Paulus yang bilang. Itu sebenarnya masih berlanjut dengan mereka. Kalau kita penggal mereka itu, masih melanjut. Dengar, maksud saya begini. Ketika Paulus mengatakan mereka adalah pengajar sesat, ya, kemudian kita sambung dengan tadi, ya, yang Anda baca, karena semua yang diciptakan Allah baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Jika baca baik-baik. 1 Timotius 4 nomor 3 itu mereka itu melarang mereka ini ya, dia larang orang kawin, dia larang Elohim. Di nomor 4-nya kata Paulus, karena semua yang diciptakan Elohim itu baik, tidak ada satupun yang haram, kata Paulus. Gimana sih? Ini kan mereka melarang. Mereka itu kan bukan Paulus. Mereka bukan Paulus. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Elohim. Tiba-tiba Paulus bilang karena semua yang diciptakan Elohim itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Ngeri kali. Jika diterima dengan ucap syukur, sebab semua yang dikuduskan oleh firman Allah itu oleh doa dengan selalu mengingatkan. Nah, terus di sini Paulus kontradiksi juga ya dengan Roma 14:21 tadi. Justru dia suruh tinggalkan daging. Ya, memang kalau kita vegetarian kita nak kena dengan aturan manapun. Kenapa? Kita nggak makan daging kok. Nggak kena aturan jangan makan halal, jangan makan haram, jangan makan yang halal kamu makan, itu kan peraturan. Tapi kalau kita vegetarian nggak kena peraturan. Yuk kita kembali yuk ke tema yuk. Kristen pengikut Paulus. Kris jadi tim Paulus, saya jadi tim Yesus. Saya membela Yesus, Pak Kris membela Paulus. Oh gitu ya. Ya.
Ya, saya kan kutip tulisan Paulus yang Ya, berbicara dari tadi kan tentang Paulus Yesus. terus yang di bawah. Pak Oke, Kris. kita kembali ke Matius, Markus, Lukas, Yahya ya. Kelahiran Yesus kita lewat. Berbahagialah orang yang miskin di Yang Anda mau mana? Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi menggenapi di sini, kita tahu dulu ya, hukum Taurat itu kan ada banyak aturan. Kalau kita itu ada 10 perintah adalah disebut hukum moral, dan yang lain-lainnya adalah hukum sipil ya. Apa namanya istilahnya itu kalau orang Islam bilang apa? Taurat, Injil dan Sabur ya. Yuk. Ya. Nah, jadi kalau kita dari aliran Advent itu yang tidak pernah batal itu selama sebelum langit bumi lenyap adalah 10 firman yang diserahkan kepada Musa ya di 2 loh batu itu permanen. Itu mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan. Kalau hukum-hukum sipil lain yang berisi sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum, itulah yang sudah tidak berlaku. Contoh, ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang berzina, ya. Kalau menurut hukum Musa, dia akan dirajam dengan batu. Kalau Yesus, dia tidak memilih untuk menghukum, tetapi dia mengampuni dengan catatan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi artinya, kalau hukum Allah melanggar jangan berzina, jangan kita berzina lagi. Jadi di sini Yesus ada pemaaf, tetapi disertai dengan pertobatan. Nah, makanya orang Kristen diajar untuk dibaptis, kemudian kita bertobat, tinggalkan dosa-dosa. Jadi itu contoh membedakan hukum yang masih berlaku dan yang sudah tidak berlaku. Orang melanggar Sabat juga di Perjanjian Lama. Kalau orang ada pada suatu zaman ya bangsa Israel itu kalau melanggar hukum Sabat ya, bekerja hari Sabat dihukum mati, dirajam ya. Tapi kalau di ajaran Yesus tidak lagi. Ya. Kalau hukum Allah itu jangan kita langgar ya. Jadi mengenai 10 perintah Allah sampai di kitab Wahyu juga di Wahyu 12 ayat 17 ya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kami kalau belajar tentang Yesus dan hukum Taurat dan Yesus, kita berbicara tentang kekekalan 10 hukum itu dan iman kepada Yesus. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, jangan kita tinggalkan hukum-hukumnya. Karena di dalam Matius, Markus, Lukas, Yesus pun juga pernah mengutip tentang kalau kamu membunuh tetapi mencuri. Pak Kris, ya. Aku mau kerucutkan dong di Matius 7:23 itu loh. Kenapa Kristen itu diusir sama Yesus di situ? Itu ada apa itu? Barang siapa yang menyebut Tuhan Tuhan, dikatakan aku tidak mengenal kamu. Itu yang Anda maksudkan? Iya betul Pak Kris. Ya. Jadi di sini kalau kita ya memahami tadi kan di situ kan melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah kalau saya ya ini ke doktrin ya, saya yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa di surga adalah 10 perintah Allah yang ditulis oleh jari tangan Allah itu. Jadi kalaupun kita menyebut Tuhan Tuhan tanpa itu percuma. Nah, kalau kita menyebut Tuhan tapi masih dalam koridor patuh pada hukum-hukum Allah, nah itu kita masih layak menyebut Yesus Tuhan.
Tapi ketika kita menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi tanpa hukum ini, kita abaikan kehendak Bapa di surga ini, nah itu Yesus akan mengusir. Nyalah kamu hai pembuat kejahatan. Kenapa? Mau pembunuh, mau pendusta, penyembah lain, tidak memelihara sabat, dan hukum-hukum ini tidak dilakukan. Pak Kris, coba baca dari 21-nya. Ini masalahnya di sinilah, ini teman-teman Kristen. Pak. Padahal Yesus itu bilang, tidak masuk surga orang yang sebut saya Tuhan. Yang masuk surga itu yang melakukan kehendak Bapa di surga. Gimana sih Pak Kris ini? Kalau Pak Kris panggil Yesus Tuhan, itu bukan jaminan untuk masuk surga. Yang jaminan masuk surga itu adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Matius 7:21. Dibaca dong. Iya, saya baca itu. Jadi kehendak Bapa di surga itu punya pengertian luas, ya. Bukan fokus ke kalau kita menyebut Yesus Tuhan itu, kita tidak melakukan kehendak Bapa di surga, karena itu bertentangan dengan hukum pertama. Kan ada itu dari saya ke Matius 7 sementara dibuka ini. Matius 7 ayat berapa, Pak? 21. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yaitu yang saya jelaskan tadi. Nah sekarang kan itu ada di situ tertulis yang melakukan kehendak Bapa. Berarti yang menyebut Yesus Tuhan gak masuk surga kan? Betul? Iya, gak masuk surga. Kalau kita tidak semua yang menyebut Yesus Tuhan itu gak bakalan masuk surga. Itu fix. Jangan kita lepas ya satu ayat ini, jangan kita lepas. Oke, kalau maksa misalkan yang sebut Yesus Tuhan juga ada yang masuk surga. Kalau misalkan Bang Kris maksa, tunjukkan datanya di mana kehendak Bapa di surga untuk menuhankan Yesus. Coba tunjukkan datanya saya. Satu aja. Kalau nggak ada satu ayat, sepotong aja. Aduh, kita kembali lagi ke ayat-ayat Yesus Tuhan berarti ya. Kita balik lagi ke awal ini kalau kehendak Bapa di sorga mentuhankan Yesus. Kan gini Pak Kris, saya tadi sudah sampaikan Matius 7:21, orang yang sebut Yesus Tuhan itu nggak bakalan masuk surga. Titik. Tetapi yang melakukan kehendak Bapa di sorga itu yang masuk surga, kata Yesus. Sudah paham atau belum? Iya. Nah, berarti kalau Pak Kris sebut Yesus Tuhan, itu bukan jaminan untuk masuk surga. Betul? Iya, kalau kehendak Bapa kita abaikan. Ingat, semua teman Kristen yang panggil Yesus Tuhan itu bukan jaminan kalian masuk surga. Karena memang Yesus bukan Tuhan, itu poin pertama. Poin keduanya adalah yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, itu yang masuk surga. Caranya gimana? Coba, mana kehendak Bapa di sorga? Coba Pak Kris, silakan, ayo. Iya, saya kembali ke hukum Allah karena Yesus katakan, sebelum langit dan bumi lenyap, hukum Taurat itu tidak batal. Jadi kita harus, misalnya satu, kita harus sucikan sabat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarang. Misalnya bersumpah pakai demi nama Tuhan tapi berbohong, nah itu kan sembarangan kita menyebut nama Tuhan. Demi Allah saya bersumpah. Nah, ya apa ini itu, kemana-mana orang ini. Nah itu kehendak Bapa di surga. Pak Kris, ulang saya. Coba ulangi pertanyaan saya. Coba ulangi pekerjaan saya. Perintah Allah. Ulangin pertanyaan saya. Apa pertanyaan saya tadi? Ya, bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kalau kita jadi pertama tadi kita sudah setuju bahwa kalau sebut Yesus Tuhan itu nggak bakalan masuk surga. Itu titik, itu final. Melainkan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pertanyaannya, apa kehendak Bapa di surga? Silakan Pak Kris. Iya, tadi kehendak Bapa di surga saya uraikan tadi. Jangan menyembah patung, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Dan lain-lainnya. Terus.
Iya. Coba cari deh Jangan kata Yesus. membunuh, Kehendak Bapa jangan di surga mencuri, kata Yesus apa? jangan Coba berzina. coba ini kan berbicara perjanjian baru. Coba cari kata Yesus karena yang ngomong itu kan Yesus. Coba cari kata Yesus. Ya, kehendak Bapa di surga apa? Silakan Pak Kris yang carikan, yang tujukan sama kita. Apa kehendak Bapa di surga? Jangan bawa kitab Taurat, udah batal itu sama Paulus, nggak usah dibawa-bawa itu. Loh, kita ini kan bicara Efesus Yesus. 2:15 dengan matinya Yesus di kayu salib, batal hukum Taurat selesai. Makanya tadi hukum Taurat itu banyak peraturannya. Sekarang Di 10 tunjukkan Pak Kris di mana kehendak Bapa di sorga, mentuhankan Yesus. Silakan. Tidak ada ayatnya mentuhankan Yesus yang diperintahkan Bapa di surga. Oke, teman-teman dengarkan sendiri. Yang pertama Matius 7:21 yang sebut Yesus Tuhan itu nggak bakalan masuk surga. Karena bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Ditanya kehendak Bapa di sorga mentuhankan Yesus, nggak ada pula dalilnya. So, yang mentuhankan Yesus di Indonesia ini berhentilah kalian. Nanti masuk neraka kalian. Iya, Nggak ada maksudnya data, nggak ada dalil. Pokoknya kalau saya melakukan kehendak Bapa di surga di dalam perintah-perintah Allah itu, saya menyebut Yesus Tuhan tidak masalah. Kenapa? Pelakunya. Itu sudah jadi masalah karena sudah dipukul 2 kali Pak Kris. Yang pertama dipukul Anda itu Matius 7:21 paragraf pertama. Bukan setiap orang yang bersuka pada Yesus Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti Iya, kalau kalian sebut Yesus Tuhan itu bukan jaminan kalian masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kecuali dia melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa di surga mentuhankan Yesus? Nggak ada juga. Anda bilang 2 kali ditabok, 1 ayat 2 kali ditabok Kristen. Masalahnya gini Pak Kris, yang harus dituhankan itu bukan Yesus memang, tapi Bapa. Karena Yesus yang bilang di dalam Yohanes 17:3, kalau mau masuk surga kau Pak Kris, satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa. Itu yang kau pegang Pak Kris. Jangan kau tambah Yesus jadi Tuhan juga, nggak boleh. Marah Tuhan nanti. Kan Yesus kan berbicara sebagai manusia. Dia mengagungkan Bapa. Memang dia manusia, ngapain dia Tuhan di situ? Dia manusia. Iya, karena kan dia sedang menjalani misinya di dunia sebagai Mati manusia. kita. Makanya Iya. kan dia anak Allah yang diutus. Dia lepas dari apa yang disebut Allah. Dia lepas dari apa yang disebut Tuhan. Karena dia sedang menjalankan misinya sebagai manusia. Nah, setelah dia selesai misinya sampai lahir, kapan mati dia dan sebagai Tuhan? Coba Pak Kris. Makanya Paulus katakan menjadi Tuhan. Kapan dia menjadi Tuhan? Kapan dia menjadi Tuhan? Kapan dia menjadi bukan Tuhan? Coba jawab. Iya kan penjelasan Paulus, dia setelah mati bangkit menjadi Tuhan. Oke, baru masih bayi belum jadi Tuhan, masih bayi belum jadi Tuhan. Dia lepas ketuhanannya ketika dia menjalankan tugasnya sebagai manusia. Oke, coba kalau berarti selesainya, tetapi dia kan berasal dari Tuhan. Oke, ini kan ada lampu, Pak Kris, nih kan? Berarti Yesus ini Tuhannya mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Begini, on off ya? Gitu ya? Gitu Pak Kris? Gitu ya? Iya kan? On off kan? Kalau dia kan tadi kita sudah bahas tadi di kitab Perjanjian Lama. Kalau dia datang sebagai Tuhan, ya. Kalau dia datang sebagai Tuhan, mampus kita. Nah makanya, karena Allah mengasihi isi dunia ini, Yesus itu harus turun menjadi manusia. Tapi dia dari Tuhan. Benar kan? Itu gimana tadi yang kayak lampu itu Pak Kris? Mati menyala pada waktu kecil belum jadi Tuhan. Masih kecil, masih netes sama ibunya belum jadi Tuhan. Karena berak diceboin juga. Ya kan? Gitu kan? Iya, dia dalam penjagaan, dia dalam perlindungan Tuhan. Bapa berarti pas datang Yesus ini bukan Tuhan, tapi manusia saja dia, alam aja. Ya iya, memang jadi manusia.
Tapi sebelum dia datang berarti yang Tuhan menjadi kan, manusia, parah kali, dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Waduh, parah kali nih Pak Kris. Ini kalau ada Kristen lain ini diserang Anda ini. Enggak, silakan. Saya nggak takut dengan Kristen juga. Saya nggak masalah dengan Kristen lain. Soalnya Kristen itu pas lahir itu sudah Tuhan, karena ada ayatnya. Lukas 2 nomor 11. Iya. Hari ini karena malaikat tahu Yesus yang akan lahir menjadi manusia itu adalah Tuhan di surga. Makanya malaikat katakan telah lahir Yesus Tuhan. Karena malaikat kenal siapa Yesus. Nah, makanya ketika dia sampaikan kepada manusia waktu lahir, telah lahir Yesus Kristus Tuhan. Pak Kris, karena memang malaikat tahu. Pak Kris, tahu nggak Pak Yesus yang Kris? dalam Pak Kris, kalau Pak Kris dengan aku ada di rumah sakit jiwa, saya yakin Pak Kris dari tadi ini udah bentur-benturkan kepalanya di tembok sampai berdarah nih. Enggak. Saya yakin kalau misalkan Bang Kris sama saya ada di rumah sakit jiwa, pasti Bang Kris guling-guling di tanah, nangis, terus banting kepalanya di tembok, pasti kayak gitu. Firman yang menjadi manusia itu ya, yang di Yohanes 1 itu, orang Kristen semua memahami bahwa Allah itu menjadi manusia ya. Allah itu berada di dalam Yesus itu ya, dia menjadi manusia. Nggak bisa Pak Kris, nggak bisa ada Elohim di dalam Yesus. Hancur 2 Tawarik 6 nomor 18, hancur dunia ini, dunia aja hancur, apalagi tubuh Yesus hancurlah. Iya. Nggak bisa ada Tuhan. Pak Kris, nggak bisa ada Tuhan, nggak boleh. Itu dibantah ayatnya Pak Kris, sabar. Itu membantah dalil Pak Kris. Kalau ada Tuhan di dalam Yesus itu membantah dalil. Dihancurkan dalil-dalil Bible itu 2 Tawarik 6 nomor 18. Itu hancur itu dalil itu. Nggak boleh kayak gitu. Dia lahir dari Roh Kudus. Dia dikandung dari Roh Kudus. Oke. Di dalam Matius 1 kalau nggak salah ya, Matius 1 nomor 20. Ya. Coba kita lihat. Jadi ya. benih yang dikandung Maria bukan sperma biasa, ya. Matius. Benih yang dikandung dari Maria adalah Tuhan yang menjadi manusia. Sabar dulu Pak. Makanya malaikat katakan, kalau malaikat Pak Kris. siapa Tuhannya, makanya malaikat bilang begitu. Ya Pak Kris, ini kan kelahiran Yesus Kristus nih di Lukas 2 Matius 1 nomor 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya ke Bang Kris. Pertanyaan saya, yang mana yang duluan? Yusuf atau Roh Kudus? Silakan. Roh Kudus itu kan sudah ada dari zaman ketuhanan. Enggak, ini dengarkan baik-baik. Ini Pak Kris, dengarkan baik-baik. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, dengan Yosef, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, sampai ibu Maria, Bunda Maria ini hamil, siapa yang duluan, Yusuf atau Roh Kudus? Kalau pacaran dengan Roh Kudus, kalau pacaran dengan Yusuf ya. Bertunangan dengan Yusuf iya. Iya, siapa yang duluan sampai Bunda Maria hamil? Siapa yang duluan, Yusuf atau Roh Kudus? Ya, sudah lebih dulu ya, Yusuf dengan Maria. Berarti itu yang membuat Bunda Maria hamilkan Yesus ini Yusuf. Gimana sih? Di keterangan tidak dikatakan dia dikandung dari benih dari Yusuf. Yusuf makanya pun menolak. Pak Kris, ini kan gini. Yusuf kan menolak. Pada waktu ibunya bertunangan dengan Yusuf, kan sudah tunangan nih. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Makanya tadi ada Yusuf mau ceraikan Bunda Maria. Pertanyaan saya, siapa yang duluan sampai Bunda Maria hamilkan Yesus, Yusuf kah atau Roh Kudus yang duluan? Siapa yang duluan? Silakan. Yusuf kan merasa tidak menghamili si Maria, makanya dia nggak mau. Tapi karena malaikat mengatakannya bahwa yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh sampai Kudus, Bunda Maria hamil.
Makanya Yang duluan Yusuf menerima. Yang Karena duluan siapa? malaikat Yang sudah duluan? kasih tahu. Yang duluan Kalau sampai Bunda Maria hamil. Iya, sebelum dia pacaran dengan Yusuf. Tapi kan Ya, karena Yusuf yang duluan, merasa yang duluan siapa yang duluan? Ya duluan Yusuf. Waduh, parah. Yang duluan Yusuf. Sampai Yang Bunda Maria duluan- hamil. Wah, bahaya Roh Kudus. Yang Habis duluan terancam. pacaran, bertunangan Yusuf dan Maria. Nah, Terus? karena Maria hamil, Yusuf itu kaget. Kok si Maria hamil kalau dia belum menyentuh Maria? Karena masih perawan dikatakan, kok hamil? Makanya malaikat kasih tahu supaya Yusuf menerima Maria sebagaimana ada terjadi. Ya, berarti yang Malaikat duluan kasih tahu. Yusuf atau Roh Kudus? Bayi yang dikandung di dalam Maria apa itu dulu nih? adalah dari Roh Kudus. Yang duluan ini Pak Kris, yang duluan Pak Lor ya, yang duluan sampai Bunda Maria hamil ini yang duluan Yusuf atau Roh Kudus? Yang menghamili Maria bukan Yusuf. Nah, terus siapa yang duluan? Kalau Maria hamil dari Roh Kudus, ya. Kan dari Roh Kudus nih. Iya kan? Kalau bertunangan, ya jelas kalau ditanya bertunangan, dia bertunangan dengan Yusuf. Tapi hamilnya ini Yusuf tidak menghamili Maria. Nah, Kalau dari mana bicara Yusuf siapa tahu yang duluan bahwa menghamili? Bunda Maria hamil? Dari mana Yusuf tahu? Dari malaikat. Malaikat yang ngasih tahu. Oh, berarti pekerjaan Roh Kudus. Dari Roh Kudus Ya, ini. Ini yang buat Bunda Maria hamil ini Roh Kudus ini. Oh, iya. mantap. Persetujuan Bunda Maria. Ya, gimana Bang Lor? Dan persetujuan Bunda Maria. Oh, Ketika- begitu. Sama-sama suka berarti ya. Iya, mantap. Ada di sini dalil juga yang mengatakan ini, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, pertanyaan saya nih di nomor 25 Matius 1:25. Tetapi tidak bersetubuh. Ini tahu dari mana penulis ini bahwa Yusuf dengan Maria tidak bersetubuh? Tahu dari mana? Kesaksian dari Bunda Maria. Ya, ada datanya bahwa ini kesaksian dari Lukas, ini nggak ngintip ya. nih, jangan sampai ngintip. Iya kan Matius itu Iya, saya takutnya dia ngintip Yesus sama Bunda Maria nggak bersetubuh. Hah? Iya, Datanya. si penulis ini Ya. menanyai semua orang-orang terdekat Yesus, termasuk ibunya. Oh, dia menyelidiki. Oh iya, saya paham. Menyelidiki kitab ternyata. Ya, oke. Terus sampai dia tahu bahwa ini bukan ngintip ya. Bukan ya. Dia menanyai semua orang-orang terdekat Yesus. Jadi hasil Orang terdekat Yesus. wawancaranya Contohnya dia siapa? tulis. Contohnya yang dia tanya siapa? Contoh yang dia tanya siapa? Ya, semua orang-orang terdekatnya, kayak murid-muridnya, ibunya, saudaranya. Ibunya, saudaranya. Boy, berarti ibu dan saudara murid-muridnya ini melihat juga Yusuf dengan Bunda Maria ini. Mengintip juga berarti mereka. Wah, Ini hasil wawancara. oh, wawancara. Oh, kok Bunda Maria masa bilang aku nggak berhubungan sama Yusuf? Gimana sih? Sebagai laki-laki normal dengan perempuan normal nggak mungkin lah Yusuf dengan Bunda Maria ini tidak melakukan Sebelum melahirkan apa-apa. Yesus memang tidak Sudah pernah. sudah tinggal satu rumah loh. Ketika hamil Yesus sampai melahirkan memang tidak, Pak. Masa sih? Ya iya, itu kan kesaksian Nah, coba. Bunda Maria sendiri. Oke, coba kita baca dari atas kalau gitu. Karena Yusuf suaminya, loh kok tadi 18 tunangan. Iya, setelah Kelahiran Yesus dikasih tahu Kristus adalah malaikat, seperti akhirnya ini. dia diambil istri juga. Pada waktu Maria bertunangan, pada waktu Bunda, sebentar saya besarin Ya. layar saya dulu. Pada waktu Bunda Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia sudah mengandung dari Roh Kudus. Di sini di nomor 19 ya, karena Yusuf suaminya loh, kok cepat kali jadi suami tadi baru tunangan.
Selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Kebenaran. Jadi Bisa ketika diterangkan ini Bang kebenaran. Yusuf tahu Bang, kebenaran bahwa yang silakan, dikandung dikasih itu dari Roh pertanyaannya. Kudus. Oke, walaupun aku baru masuk, tapi kalau dijemput pakai itu boleh aku jawab. Silakan Pak. Kebenaran Kristen juga kan? Oke, aku Kristen. Abang Bang. Kristen. Oh, iya, Kristen. silakan. Ya. Itu coba dijelaskan Bang, bisa diulang? Aku bertanya, pertanyaanku kepada teman-teman Kristen tadi yang pertama, siapa yang duluan, Yusuf atau Roh Kudus? Teman-teman Kristen Gini Bang. silakan. Kalau Roh Kudus yang duluan, kalau Yusuf yang kemudian, berarti kalau Bunda Maria hamil karena Roh Kudus yang duluan itu anak Allah. Kalau yang Yusuf yang duluan terus kemudian Roh Kudus berarti itu anak manusia. Itulah Kalau jawaban Roh saya. Kudus yang duluan berarti dia anak Tuhan, Yesus anak Tuhan. Ya benar. Yusuf yang duluan berarti dia anak manusia biasa. Iya benar. Tapi kan sudah jadi suami duluan itu Yusuf sama Bunda Maria. Sebelum Roh Kudus datang. Iya, sebelum Roh Kudus datang kan sudah jadi suami duluan. Ya itu anaknya Yusuf Bang. itu masih Gak usah kita lari ke sana sini. Anak manusia. Kebenaran mengatakan yang benar aja Bang. Berarti Yesus itu anak Yusuf menurut Anda? Iya, anak Yusuf. Waduh. Karena sesuai perkataan. Iya kan Anaknya ada Yusuf. dalilnya anak Yusuf. Gimana caranya? Iya anak Yusuf lah Bang. Aku ini Kristen Bang, menyampaikan kebenaran. Sebenarnya ini kalau menurut aku Bang, memang gak seperti gitu. Tapi karena sesuai jalannya itu memang montoknya seperti gitu Bang. Nah sekarang aku nanya Bang, siapa yang mengukis secara tadi itu seperti gitu Bang? Siapa? Menyampaikan bahwa Yusuf tidak Kemudian bersetubuh. apa-apa. Yusuf tidak bersetubuh dengan Bunda Maria. Siapa yang lihat gitu? Iya. Sekarang pertanyaan saya, kalau memang dia tidak bersetubuh, siapa yang ngintip? Ambil dari mana datanya? Waduh, bahaya. Kebenaran mengatakan yang benar, nggak ada satu yang Kristen, bilang. serius Kristen. Kristen Protestan. Bapa Oke, kami yang oke. ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sampai kapan? Ini kan bukan tempat berdoa. Terusannya apa Bang? Terusannya? Waduh. Ini aja nggak ada follower saya ini. Follower saya ini belum hadir. Beribu Pak follower saya itu kalau memang mereka muncul itu. Ini aku mengatakan kebenaran aja. Biar aku masuk ke dalam Rom ini, biar itu Rom kalian itu hidup gitu loh. Iya. Aku nggak mau nipu-nipu. Pak My Lord, coba ditanggapin dulu ini Pak Miking. Padahal Kristen juga. Silakan. Ini meragukan tapi dia meragukan kekristenannya. Boleh saya tanya? Boleh, sama siapa? Sebut namanya. Kita punya nama ini. Oke. Anda meyakini Yesus sebagai Tuhan, Nabi dan Coba sebentar itu doubling. Coba di mute dulu. Habis itu dibuka mute-nya kembali Bang, kebenaran coba. Tadi doubling. Cek. Pandi, Satu, dua. kita kan semalam berdebat loh, Cok. Gimana Iya, kamu nih? semalam. Udah, aku nyiut aja. Ya, lanjut. Ya lanjut lah, kau ngobrol sama Pandi aja yang laden ini. My Lord mau diskusi sama kamu. My Lord. Tidak percaya sama kamu, tidak percaya kau Kristen. Oke Bang, kita kan semalam udah ya. Oke, My Lord mau nanya apa nih? Anda meyakini Yesus itu sebagai Tuhan atau hanya utusan dan nabi? Utusan aja Bang. Bukan Tuhan. Bukan. Oh, berarti Anda bukan Kristen ya. Nah ini. Sebentar, salah. Unitarian itu Kristen loh, nggak menyembah Yesus. Gimana sih? Aduh, Masa bukan Kristen? kayak kamu laden aja Pandi. Bro, kamu ladenin aja. Kamu udah tahu aku itu seperti apa. Kalau orang ini kalau seperti gini ngomongnya, nanti gak panjang cerita kita. Pasti macet nih. Pokoknya Pandi aja yang laden ini. Ini gak bisa saya. Masalahnya, Aku nyimak Bang My aja. Lord, Unitarian itu Kristen, tapi mereka tidak menyembah Yesus. Gimana Iya, sih?
Unitarian Masa itu diklaim bukan Kristen? Unitarian loh. Tahu nggak Unitarian bidat, Kristen? sama seperti saksi Yehova bidat juga. Oh, Unitarian bidat. Saksi Yehova bidat juga. Iya. Waduh. Gimana ceritanya kalau sudah bidat kayak gitu, Bang, kebenaran? Boleh Chris tanya my lord itu? Silakan. Iya. Ya, my lord. Iya, Bang. Anda ya mungkin Anda dari Sorry, ini mau nanya aku, mau nanya sama saya ini, mau nanya apa? Biar Bang Kris dulu, Bang Kris. Saya dulu. mau nanya my lord. Bang Kris dulu. Ya, saya nggak tahu ini kebenaran ini aliran mana yang my lord juga dari deno mana, saya nggak tahu. Kita kan sama-sama Kristen ketemu di sini, ya. Iya. Terus mengenai Ini sekarang Bang gini loh, Bang Kris tanya satu-satu, mau jawab sama aku apa sama my lord gitu loh. Kalau aku yang jawab gitu. Oke. Ini sekarang mau nanya siapa, Bang? Tadi yang katakan Yesus bukan Tuhan siapa? My lord apa kebenaran? Saya. Oh, kebenaran. Saya. Apa alasan Anda Yesus bukan Tuhan? Nah, sekarang pertanyaan saya kau jawab dengan jujur. Yesus itu anak utusan apa bukan? Dia utusan ya. Dia orang manusia apa bukan? Dilahirkan Dia seorang jadi manusia apa bukan? Iya, dia manusia ya. Ya, oke. Silakan. Lanjut. Ya. Jangan macet. Iya, jadi ketika Yesus jadi manusia, kan kita sudah bahas ya, dia lahir ya dari Roh Kudus. Nah, kan ada ayat Alkitab lain mengatakan dia itu keluar dari diri Allah. Nah, keluar dari diri Allah berarti dia menjadi manusia. Nah, kalau dia dikatakan keluar dari diri Allah, berarti sebelumnya dia ada di dalam Allah. Tidak mungkin keluar itu ada di luar. Nah, kalau dia ada di dalam diri Allah menjadi manusia, ya, jadilah dia melalui proses manusia yang lahir, ya, menjalani kehidupannya sebagai manusia, kemudian Oke. Firman Allah menyampaikan firman Allah itu kepada siapa? Kepada Yesus? Apa bukan? Firman Allah disampaikan Yesus diterimanya dari Bapa. Yesus ini penerima firman apa bukan? Penerima firman ya. Penerima firman Yesus menyampaikan kepada siapa? Kepada manusia. Kepada manusia. Alasan kamu di sini menuhankan Yesus di mananya? Coba sebutkan. Ya, sebelum dia jadi manusia, saya tahu sumbernya dari mana. Apa penyebabnya makanya kamu itu berubah menjadi Yesus itu dituhankan? Apa? Coba sebutkan kenapa kamu menuhankan Yesus? Itu pertanyaan saya. Ya, dia kan Tuhan yang menjadi manusia karena dikatakan dia keluar dari diri Allah. Kalau keluar dari diri Allah berarti adanya di dalam. Kalau Allah disebut Tuhan, dengar ya. Kalau Allah disebut Tuhan Allah, kan keyakinan kita Kristen, Yesus itu ada di dalam apa yang disebut Allah. Makanya kalau dikatakan keluar dari diri Allah, itulah dia harus melalui proses jadi manusia. Itu yang kita bahas tadi. Ini kelirunya kamu, Bang. Ya. Keliru kamu. Oke. Lanjut. Yesus dari mana? Kalau menurut Anda Yesus itu memang ya manusia karena dilahirkan Yusuf dan Maria atau memang dari Allah? Apa pemahaman Anda? Gini Bang, kamu dengar bagus-bagus ya. Yesus diutus sebagai manusia. Yesus menjadi manusia. Yesuslah yang menerima apa perkataan Allah Bapa. Saya nggak menyebut firman, biar firman itu kan sebuah perkataan, ya bukan apa-apa. Tapi kebanyakan OTN itu firman itu dibilang Allah. Yesus sudah bersama dengan Allah. Dari mana Yesus bersama dengan Allah? Kalau bersama dengan firman, oke lah. Firman itu bukan berarti Allah, karena firman itu perkataan Allah, bukan Allah. Kebanyakan OTN itu nggak paham gitu. Makanya itulah firman Allah yang dia sampaikan Yesus itu kepada manusia. Yesus berjanji dan dia sendiri jujur, aku tidak bisa melakukan kehendakku sendiri melainkan kehendak Bapa. Yang aku lakukan kehendak Bapakku. Benar nggak?
Coba jawab itu. Ya, benar. Kalau kehendak Bapa dia harus jadi manusia, itu kan nggak salah. Iya. Kenapa dituhankan sekarang, masalahnya? Lah, saya tanya kau Bapak, saya tanya kau, Yesus itu ya pernah di surga sebelum jadi manusia atau tidak? Pertanyaanmu, Yesus pernah ke surga sebelum jadi manusia? Bukan, simak baik-baik. Oke. Sebelum Yesus jadi manusia, dia bersama Bapa di surga atau tidak? Sebelum Yesus jadi manusia bersama Bapa di surga. Enggak, kalau menurut aku enggak. Loh, sebelum dunia dijadikan aku ada. Sebelum Abraham ada, aku ada. Oleh dia segala sesuatu jadi. Sekarang, oke, nggak usah lanjut. Aku paham itu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ini kejujurannya sendiri, tapi nggak ada yang menyaksikan. Siapa saksinya? Kalau sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Siapa saksinya? Kalau jujur pada diri sendiri, pasti dimanapun sebagai manusia apa gimana, nggak ada yang percaya. Siapa saksinya? Sebutkan saksinya. Sebutkan saksi. Sekarang aku nanya, saksinya siapa? Sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Siapa saksinya? Sebutkan. Kalau kamu tahu saksinya, aku ikutin kamu. Jujur aja. Bapaknya. Apa tidak cukup Maria ibunya, murid-murid Yesus saksi? Kamu jangan lompat. Jangan lompat. Semua orang itu udah tahu. Dia kata Yesus itu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kejujuran diri sendiri, tapi nggak ada saksinya. Kalau bagi aku nggak ada saksinya. Kalau kamu bilang sebelum Abraham ada, aku sudah. Siapa saksinya? Kau sebut saksinya itu siapa? Saksinya. Aku tanya sekarang, saksinya siapa? Saksinya bapaknya. Kebenaran. Kau tahu Yesus lahir, mati dan bangkit di kitabnya siapa di Injil yang Anda baca? Oke, kau lompat di situ, aku ikutin kamu. Yesus mati kenapa disalib? Lah, itu karena kau percuma. Jangan ngaku Kristen. Enggak. Aku bukan mengaku Kristen. Aku ini kebenaran, bukan salah namaku. Kenapa Yesus disalib? Iya, kamu jangan aneh-aneh loh. Kenapa Yesus disalib? Coba jelaskan. Tuhan. Sabar dulu. Aku mau nanya yang jawab saya ini. Kenapa Yesus disalib? Oke ya. Karena Jangan. Kau stop dulu. Nanti kamu juga gak benar ini, my lord. Gak benar. Aku mau nanya dia ini. Dia sabar dulu. Bukan aku tanya kamu. Aku tanya dia yang jawab saya. Ya. Kenapa Yesus disalib? Coba. Pikul dosa apa pikul salib? Ini aku gambar-gambar lah. Iya, tapi bukan itu jawabannya nanti bagi aku. Yohanes 10 ayat 30 dia ngaku Tuhan lalu mau dilempari batu. Silakan. Yang pertanyaan saya yang aku tanya ini, kenapa Yesus disalibkan? Kenapa Yesus dibunuh? Ini. Karena dia ngaku Tuhan, itu menghujat Tuhan katanya. Oke, saya baca, simak baik ya, buka kuping dan buka hati ya. Supaya kita nggak kena mereka mendengar tapi tidak. Matius 2 ayat 1. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 1 ya. 2. Kisah para Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian 1 Timotius 2:5-8. Karena Allah itu esa dan esa pula dia menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Paham ya? Oleh karena itu aku ingin supaya kamu di mana-mana orang-orang laki-laki menadakan tangan dan suci tanpa marah tanpa. Kemudian 2 Korintus maaf ada yang telepon ini, binatang benar mereka. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dia dengar ya, masih nyimak.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita diselamatkan, kita dibenarkan, ya. Apa tadi? Ada berapa ya? Menjadi pengantara supaya kita jadi penebus, penyelamat, ya, yang membenarkan. Kemudian Yohanes 15 ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di dalam Yesus itu ada keselamatan, ada pengampunan dosa, ya. Ada keselamatan. Jadi kalau Anda tanya untuk apa Yesus disalibkan, Anda ini Kristen atau bukan? Tadi dia udah ngaku katanya bukan Kristen dia, Pak. Oh, kalau bukan Kristen ya udah nggak usah. Aduh, bingung juga ini. Berarti di Dia dunia Kristen, ini hanya nggak bisa kayak gitu teman-teman. Tadi dia ngaku loh, katanya saya bukan Kristen, saya pemegang kebenaran, dia bilang gitu. dia ateis dia berarti. Ini coba buka mute-nya. Enggak, dia ngomong dia Kristen. Bang Amir, Iya. Bang ini Kristen atau Muslim? Pertanyaan saya kenapa Yesus disalib? Kamu Walaupun agamanya banyak apa kebenaran? Ini mereka Kristen. Mereka Kristen Protestan. Aku sudah tadi udah berdoa itu, Bang. Mana korek? Bohong. Ada di dalam. Dia minta apinya. Bakar rokok dulu. Ya. Binatang lagi telepon, bangsat ya. Diam dulu kau, mute aja dulu. Coba Bang Amir ini Kristen atau Muslim, Bang? Ngomong, Bang. Kalau naik di komen ngomong. Bang Amir. Oke, saya turunkan ya. Kalau yang naik yang Kristen, kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Silakan, yang Kristen yang naik, yang Kristen. Ustadz Alif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih banyak jemaat nih. Silakan, yang Ya, Kristen kalau mau naik silakan. Baru bergabung mengikuti tema yang sedang dibahas. Cek, suaraku kedengaran? Yuk, kedengaran, lanjut. Oke. Gimana Pak Kris? Lanjut dulu, silakan. Ya. Kembali ke tema Pak Kris, Kristen pengikut Paulus. Iya, yang kita bahas. Kita Ya. buka tema. Ya, kita buka tema tim Yesus versus tim Paulus. Tim Yesus versus tim Paulus. Lanjut. Kata Paulus ya, ikutlah. Bang, di bawah saja Bang. Oh, Muslim Bang ya, Waalaikumsalam. Jadi kata Paulus, Ya, Oke, di bawah aja. Yang Muslim standby dulu, lanjut. ya, jadi oke, kenapa kita dibilang pengikut Paulus atau Kristus? Paulus dalam satu ayat mengatakan, ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Jadi kalau Paulus mengajarkan kita tentang iman kita kepada Yesus yang lahir, mati dan bangkit, yaitu kita jadi pengikut Kristus karena Paulus mengajarkan demikian. Makanya kita jadi Kristen karena Paulus yang mengikut Kristus. Gitu. Ikutlah aku sebagaimana aku mengikut Kristus. Ya, silahkan ditanggapi. Iya, kameranya diperbaiki Pak Kris. Kameranya diperbaiki. Dikit ya. Oke, Saya bisa ini digedein iklan nggak? sebentar. Gedein Ini teman-teman yang mengikut kebenaran ini silakan follow kebenaran ini, bisa biar kebenaran ini bisa on cam gitu loh. Ya, biar jangan ditanya-tanya saya ini apa, gimana, itu wajahnya seperti apa. Follow aku biar aku bisa on cam gitu. Saya kepengen on cam juga gitu, biar aku itu dikenalin gitu. Kan nggak mau aku cuma mulut aja yang keluar gitu. Ya. Oke. Oke, makasih, itu aja. Oke. Iya, supaya di saya harus kita tanggapi dulu. kenal. Supaya di saya buka cam. Ya, silakan. Wah, mantap. Bang, gedein saya Bang. HP saya ada kameranya nggak ya? Bentar. Bahwas. Iya, sabar Pak. Sabar, saya gedein ya, tunggu ya. Oke. Saya baca ayat Kisah Para Rasul 9 ya. Ayat yang ke-4 dan 56, 456. Jadi ketika perjalanan Paulus menuju Damsyik, kemudian memancar cahaya dari langit mengelilingi dia. Kemudian Paulus rebah ke tanah.
Dan terdengarlah suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Paulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu menjawab, aku adalah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka terbangun-bangunlah temannya seperjalanan kata itu. Nah, kemudian di ayat 10 di Damsyik ada seorang murid bernama Ananias. Yesus berfirman kepada Ananias, ini aku, Yesus. Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa di dalam suatu penglihatan. Ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan Yesus, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudus-Mu. Tetapi Yesus berfirman kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi Yesus ketika bertemu Paulus, dia memperkenalkan diri, aku adalah Yesus, ya. Jadi ada ucapan yang disampaikan, dia memperkenalkan diri. Nah, gitu. Jadi tidak seperti tokoh lain yang tidak memperkenalkan diri, ya. Gitu ya. Ya, berarti kalau gitu saya tanya, Bang. Berarti di situ sebelumnya Yesus dengan Paulus belum pernah kenal ya? Belum. Oh, di situ baru kenalan. Iya. Terus kenapa dia sudah dianiaya kalau belum kenal? Karena orang-orang Farisi tidak suka dengan pengikut-pengikut Kristen, akhirnya dibunuh-bunuhin. Nah, si Paulus ini salah satu orang yang di situ kata Yesus. Bukan pengikut Kristen, pengikut Kristus. Ya, sebab di waktu itu belum ada Kristen ya, Bang. Oke. Di situ dia bilang, akulah Yesus yang telah engkau aniaya, kan gitu. Betul. Ya, berarti mestinya udah kenal dong Paulus. Iya, kan murid-murid dia itu dianiaya sama si Paulus. Akulah Yesus, bukan murid. Yesus. Akulah Yesus yang telah kau aniaya. Iya, sedikit ya. Yesus punya perkataan sama muridnya begini. Barang siapa menganiaya kamu, dia sudah menganiaya aku. Ini sebelum Yesus naik ke surga ya. Jadi ketika Paulus menganiaya orang Kristen, sama saja menganiaya Yesus. Karena Yesus sudah ucapkan, barang siapa yang menganiaya kamu, dia sudah menganiaya aku. Ada tulisannya itu. Nah, berarti menganiaya Bapak juga ya Pak Kris ya? Iya, kalau aniaya saya sebagai pengikut Kristus, bukan. Gini Pak, kata Yesus kan gini, barang siapa melihat aku, berarti kan dia melihat Bapa. Kan gitu. Barang siapa menganiaya muridku, berarti menganiaya Yesus. Menganiaya Yesus berarti menganiaya Bapa, kan gitu. Lah, jangan kita sambung ke sana ya. Bapa di surga, dari surga. Yesus bicara. Kan Yesus sendiri yang bilang juga tadi. Oke, aku nyambung dulu. Ini. Nah, sekarang aku nyambung. Siapa yang Yesus bilang nabi palsu? Paulus apa bukan? Nabi palsu itu yang ketemu tapi dianggap malaikat. Kamu lari lonteng-lanting gitu. Nabi, sekarang aku nanya, kamu jawab yang sebenarnya apa yang kunanya. Nabi palsu apa bukan yang Yesus maksud? Apa ada dalam pikiranmu tuh nabi lain? Gini, setiap malaikat menemui seseorang pasti dia memperkenalkan diri siapa dia. Iya, oke. Kebenaran jangan kau dulu masuk biar selesai dulu, nanti sebentar. Kau di sini aja dulu, standby aja dulu. Biar diselesaikan diskusinya sama Ustadz Alif, Bang Kris, sama Bang Mailor. Sabar dulu ya, bentar dulu kamu. Lanjut Ustadz Alif. Nah, yang saya tahu setiap malaikat itu kalau menemui manusia itu pasti memperkenalkan diri. Cek, saya salah. Oh, bentar. Saya ganti perangkat dulu kalau gitu ya, bentar ya. Oke, siap. HP-nya ada telepon tuh. Waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia ngomong kepada Maria, wahai Maria jangan takut,
sesungguhnya aku adalah malaikat Gabriel, aku ini malaikat utusan Tuhan gitu. Jadi tidak pernah ujuk-ujuk ngomong apa tanpa memperkenalkan diri dulu gitu. Ya, makanya perhatikan di topik kisah 9 ini ya, apa yang dikatakan penglihatan dan apa dikatakan cahaya ya. Kalau itu dari heaven ya, dari surga ya, di atas sana ya, beda dengan Yesus turun ya, berhadapan muka dengan muka, karena Tuhan punya kuasa ya. Dia beri kuasa untuk memperlihatkan apa yang akan diperlihatkan kepada manusia dan apa yang akan diperdengarkan kepada manusia. Jadi ketika ketemu Paulus juga hanya dikatakan cahaya dari heaven ya. Entah itu heaven mana, ya jelas kalau kita bicara heaven adalah surga ya. Jadi untuk menanggapi ini ya, karena ada yang mengarah bahwa Paulus adalah yang dinubuatkan sebagai Mesias palsu. Nah, jadi kita jangan gagal paham soal bagaimana Tuhan menjadikan Paulus yang sebelumnya adalah penganiaya Kristen, kemudian dia berubah sekian puluh persen menjadi tiba-tiba kok jadi membicarakan tentang anak Allah, tentang Yesus. Nah, ini memang pekerjaan Roh Kudus itu tidak bisa kita duga-duga. Karena dikatakan pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin, dari mana arahnya kita nggak tahu, kemana perginya angin kita tidak tahu. Begitulah yang terjadi kepada Paulus. Dia kok dari penganiaya kok tiba-tiba jadi penginjil. Ya itu kan pekerjaan Roh Kudus, itu bisa kita saksikan dari pertobatan Paulus. Jadi kalau membahas kok Yesus ketemu di padang gurun ya, yang jelas tidak dikatakan Yesus muka dengan muka ya, karena Yesus sudah naik ke surga. Jadi di tema ini ya, Tuhan ya, jawab Ananias, Tuhan dari banyak. Nah, terus dia menganiaya, terus lanjut ke, pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah, ia menumpangkan tangannya atas Saulus ya. Jadi akhirnya Ananias menuruti kemauan Tuhan dengan menumpangkan tangan kepada Saulus ya. Bahkan disebut saudaraku. Padahal sebelumnya Ananias sebenarnya takut ketemu Paulus karena dia tahu dia penganiaya Kristen. Tapi karena Tuhan yang mau supaya Paulus itu digabungkan dengan murid-murid Yesus sebagai rasul, ya dituntunlah oleh Roh Kudus itu si Ananias untuk membuka Paulus. Ya, Pak Kris, rehat aja dulu ya, kita istirahat aja dulu. Ini dari tadi live sudah 4 jam lebih. Iya, oke. Terima kasih ya. Nanti sebentar gabung lagi, mungkin sebentar saya ada kesempatan live lagi. Oke, capek soalnya. Terima kasih ya. Ya saya sudah juga 4 jam. capek. Hampir 5 jam loh kita live ini. Ya. Nanti lanjut lagi ya. Iya, kita kalau nggak ketemu pendapat kita ya, jangan kita musuhan ya. Iya, aman kok. Iya. Ya memang kalau Kristen ini, aku dari kelihatan dari sini, dari pikiranku memang orangnya jujur, tapi dia itu levelnya belum menyampai apa yang dia pikirkan. Itu aja Bang. Oke, terima kasih. Ya sudah, kita tutup ya. Harus kebenaran. Ya tutup aja, nanti kebenaran aja dulu Pak Kris. Aku lelah dari tadi ngomong. Udah 4 jam. Ya udah kita tutup teman-teman.